Saudaraku, mujizat ke-11 yang dilakukan Tuhan Yesus dari 37 mujizat yang telah dilakukannya adalah Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus dan orang-orang lain. Saudaraku, dalam peristiwa ini kita melihat ada dua mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus, yaitu menyembuhkan ibu mertua Petrus yang sakit demam dan orang-orang lain yang kerasukan setan. Saudaraku, peristiwa ini terjadi ketika Yesus bersama dengan Yakobus dan Yohanes meninggalkan rumah ibadah di Kapernaum dan pergi ke rumah Simon dan Andreas. Saudaraku, pada saat itu ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam dan mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus, seperti kita baca dalam Markus pasal 1 ayat 30 sampai 31. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia. Lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Saudaraku, kemudian Tuhan Yesus juga menyembuhkan orang-orang yang kerasukan setan. Bisa kita baca dalam Markus pasal 1 ayat 32 sampai 34. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal dia. Saudaraku, kedua peristiwa tersebut di atas dilakukan oleh Tuhan Yesus karena tergerak oleh belas kasihan. Saudaraku, mujizat kesembuhan diberikan oleh Tuhan Yesus kepada muridnya, yaitu dengan mengunjungi rumah Petrus. Saudaraku, rasa belas kasihan muncul ketika dia melihat ibu mertua Petrus terbaring karena demam sehingga tidak bisa melakukan pelayanan. Saudaraku, Tuhan Yesus memberikan mujizat kesembuhan dan memegang tangannya dan membangunkan dia, lalu lenyaplah demam itu. Saudaraku, setelah mendapatkan kesembuhan dari Tuhan Yesus, maka ibu mertua Petrus melayani mereka. Jadi, dari sini kita tahu bahwa mujizat kesembuhan yang diberikan Tuhan Yesus mempunyai tujuan untuk memampukan ibu mertua Petrus bisa melayani. Demikian juga dalam kehidupan kita. Ketika Tuhan berkenan memberikan mujizat kesembuhan, maka itu berarti kita punya tanggung jawab untuk melakukan pelayanan dan memberikan kesaksian atas mujizat yang telah kita peroleh. Saudaraku, pada peristiwa yang sama, Tuhan Yesus melakukan mujizat kesembuhan kepada orang-orang banyak yang kerasukan setan, yang bisa kita baca dalam Matius pasal 1 ayat 32 sampai 34. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal dia. Saudaraku, melalui mujizat ini, Tuhan Yesus menunjukkan kuasanya yang tak terbatas atas penyakit atau kelemahan manusia. Dia mampu mengusir setan dari banyak orang dan mereka sembuh. Dan setan-setan mengenal dia sehingga mereka takut dan tunduk kepada Yesus ketika Yesus tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara. Saudaraku, mujizat ini menyatakan kepada kita bahwa ada kuasa Tuhan
yang melebihi kuasa gelap, setan-setan tunduk kepada kuasa Tuhan, kepada kuasa Tuhan Yesus. Saudaraku, dalam menghadapi berbagai kuasa gelap dalam kehidupan kita, maka mari kita mengandalkan nama Yesus, kuasa nama dan kuasa darah Yesus untuk akan mengusir kuasa-kuasa gelap di sekitar kita. Terus panggil nama Yesus, andalkan kuasanya dan percaya kepada Tuhan Yesus agar mujizat demi mujizat bisa terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Amin. Immanuel.